kopinya datang lagi. Jadi tadi di sini ada sudah habis, datang lagi sudah setengah juga. Karena tadi pas lagi ngomong-ngomong ada orang telepon, jadi sambil ngomong sambil minum kopi, alhasilnya tinggal setengah. Dan kuenya pun tinggal 2 buah, itu pun kuenya yang susut juga. Jadi buat sahabat-sahabat yang belum ngopi, yang jaga malam, apalagi itu buat kawan yang di Bali itu, yang buat 4 channel menggunakan trapo 5 ampere, amsyong terbakar itu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Video saya kali ini ingin memenuhi permintaan dari sahabat-sahabat tentang sebuah amplifier atau tentang cara merakit amplifier yang menyebabkan permasalahan, yaitu di bagian dengung. Nah, video saya kali ini ingin berbagi tentang bagaimana cara mengatasi sebuah amplifier yang menimbulkan suara dengungan. Kebetulan hari ini saya sudah menggarap sebuah amplifier kecil, jadi seperti ini, menggunakan 2 set transistor untuk per mononya. Jadi 2 set dan menggunakan trapo tidak terlalu besar seperti ini. Di sini saya sudah menggarap ada 4 buah elko, protektor dan penguat sinyal seperti biasa untuk sebuah power Ismail Dadang. Jadi barang ini belum kelar juga karena ada permasalahan dengungan di bagian suara speaker. Nah, inilah yang sering dihadapi oleh sahabat-sahabat untuk masalah suara. Jadi buat sahabat-sahabat, bagaimana cara mengatasi sebuah power yang menimbulkan suara dengungan, padahal semua pekerjaan sudah dilakukan dengan benar, semua instalasi kabel semuanya sudah didesain sedemikian rupa, tidak ada melakukan kesalahan, tapi masih ada menimbulkan suara dengungan. Jadi kali ini saya ingin berbagi tentang sebuah power ini. Jadi di sini bisa sahabat dengarkan untuk di bagian suaranya. Oke, kita nyalakan. Sekarang saya nyalakan dulu. Nah, sahabat bisa dengarkan untuk di bagian suaranya. Di bagian speaker masih ada menyebabkan suara dengungan. Itu tidak sedap sekali didengar, itu tidak enak sekali untuk didengar kalau di saat musik break. Jadi kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengatasi sebuah power yang menimbulkan suara dengungan. Jadi malam-malam gini kerja ada cewek yang datang pakai masker. Jadi lagi pulang mengantar paketan. Jadi untuk paketannya kebetulan tadi ada mengirim paket melalui jasa pengiriman. Jadi untuk pengiriman barang ini 270.000. Untuk berat barangnya itu seberat 3 kilo yang dikirim ke daerah Kalimantan Utara, yaitu Tanjung Selor. Jadi dikirim ke daerah Tanjung Selor ke Kalimantan Utara. Jadi mudah-mudahan buat sahabat-sahabat yang sudah menerima barang itu tidak ada masalah, karena beberapa kali saya kirim barang seperti parametric equalizer ataupun crossover, itu di bagian pinggirnya itu ada yang penyo-penyo. Jadi mohon maaf kalau memang sampai barang ada yang penyo. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengirim barang tidak ada yang cacat sama sekali, tapi untuk di perjalanan itu saya tidak bisa tahu, saya tidak bisa mengawas untuk di perjalanan. Padahal saya sudah pesan sama pihak jasa pengiriman, tolong barang ini mudah penyo dan lain sebagainya, tolong dipasangi ini dan ini. Tapi masih saja ada teman-teman yang komplain masalah bodinya itu ada yang penyo. Jadi kemungkinan buat jasa-jasa pengiriman
hati-hati agar bisa dipercayai oleh semua orang. Jadi tadi selesai mengirim paket. Oke, buat sahabat-sahabat, kebetulan di sini kopinya juga sudah habis. Jadi buat sahabat-sahabat masih bisa untuk satu kali minum. Jadi buat sahabat-sahabat, yuk kita minum. Waduh, mantap. Jadi kebetulan di belakang juga ada yang mau ngantarkan kue. Jadi di sini ada beberapa kue. Jadi buat teman-teman yang mau kue, silakan datang ke tempat Ismail Dadang. Di sini ada apam. Wah, malam-malam ada apam, mantap. Ini apam. Ini kue lapis. Dan ini ribin mate kalau bahasa Pontianaknya. Nggak tahu kalau bahasa teman-teman itu ini kue apa namanya, terbuat dari tepung singkong atau tepung ubi. Jadi ini sangat mantap sekali. Jadi ditemani dengan kopi walaupun kopinya sudah habis. Jadi buat sahabat-sahabat yang berada di Bali, di Bengkulu, di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, daerah Jakarta dan sekitarnya, ataupun teman-teman dari Papua, tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabat yang berada di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan seterusnya. Dan tidak lupa juga buat teman-teman yang di Kalimantan Barat. Ada lagi buat teman-teman yang di Selangor, Malaysia yang sering komen. Saya ucapkan semoga sukses selalu buat sahabat-sahabat yang berada di rantauan Malaysia sana. Jadi teman-teman kita dari Pulau Jawa merantau ke Malaysia itu sering tiap saat saya mengirim video-video terbaru, teman-teman selalu memantau. Saya ucapkan semoga sukses untuk pekerjaannya dalam keseharian. Jadi buat sahabat-sahabat yang berada di Kalimantan Barat, semoga sukses selalu. Bagi sahabat-sahabat yang suka merakit power dan lain sebagainya, saya ucapkan semoga perakitannya lebih laris manis. Oke. Jadi saya matikan dulu powernya karena menimbulkan suara dengungan. Kebetulan di belakang juga posisi sedang hajan Isya. Nah itu. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau makan kue ciri khas kota Pontianak, yuk silahkan. Jadi buat sahabat-sahabat di Papua dan sekitarnya. Jadi kalau saya mau sebutkan satu persatu, itu sangat banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah hadir, maupun di video saya ataupun di WA saya itu sangat banyak sekali yang minta bikinkan tutorial bagaimana cara mengatasi suara dengungan. Jadi seperti malam ini, jadi pakaian baju hitam, kulit hitam, lampunya gelap-gelap menjadi hitamnya. Jadi sangat mantap sekali. Pokoknya mantap. Cuman kalau kue ini, makan kue ini, kalau tidak ada kopi atau air, jadi begitu dikunyah, ditelan, nyangkut di sini. Jadi mau minum kopi, kopinya sudah habis. Pokoknya mantap lah. Jadi buat sahabat-sahabat, sukses selalu. Bagi yang suka merakit power dan lain sebagainya, ataupun di bidang servis. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah hadir, jangan lupa dukung keempat channel saya, yaitu Dadang Ismail, Ismail Dadang, dan Serba Elektronik. Dan satu channel anak saya, yaitu MY10. Kalau sahabat ingin hiburan, silakan masuk di channel MY10. Kalau sahabat ingin tutorial, silakan masuk ke channel Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail. Sementara untuk Serba Elektronik itu agak sedikit jarang mengupload video, karena masih mencari tentang apa yang harus sering diupload. Jadi kemungkinan buat sahabat-sahabat yang ada saran untuk serba elektronik itu tentang apa yang harus saya buat, apakah tentang elektronik, apakah tentang power. Jadi kalau tentang power, masa dua-duanya udah power, tambah lagi satu power terlalu banyak power. Jadi kalau tentang televisi, kebetulan sekarang saya sudah jarang menerima televisi, jadi kontennya tidak ada. Jadi kemungkinan saya masih ingin mencari apa sebenarnya yang harus saya buat. Jadi kalau sahabat-sahabat yang suka dengan hiburan, di situ ada MY10 khusus channelnya anak saya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan masalah dengungan.
Jadi di sini untuk power ini bisa sahabat perhatikan. Jadi sekali lagi saya on kan. Nah, sahabat bisa dengarkan suara dengungan. Nah, di sini untuk di bagian kit drivernya ini ada beberapa kabel yang terhubung. Seperti contohnya ini satu kabel ground, kabel tegangan min, kabel tegangan plus, dan kabel spekar. Dan di sini ada kabel tegangan ground di bagian input dan kabel input. Nah, berarti untuk kabel input ada dua. Dari input juga ada ground, dari elko ini juga ada ground yang terhubung langsung ke power ini. Nah, permasalahan yang harus kita cari ialah bagaimana cara membuang ground. Sementara saya sudah menambahkan kabel ground ke body. Jadi dari CT ke body. Sementara dari ekstranya juga sudah saya tambahkan ke body. Jadi semuanya serba ground, tapi groundnya tidak mau hilang atau suara dengungannya tetap masih ada. Nah, buat sahabat-sahabat, untuk mengatasi seluruh masalah seperti ini ialah dengan cara melepas satu kabel seperti ini. Saya lepas dulu. Nah, di sini bisa sahabat perhatikan. Ini ada kabel ground untuk di bagian input, dan ini ada kabel ground yang langsung terhubung ke PSU ini. Nah, saya coba untuk melepaskan kabel di bagian ground yang dari input. Seperti ini, saya lepaskan dulu untuk khusus di bagian inputnya. Oke. Sekarang coba saya nyalakan. Dengungannya masih ada, walaupun saya hubungkan seperti ini, dengungannya masih ada, tetap masih ada. Terkecuali saya melepas di bagian inputnya. Jadi saya lepas dulu di bagian inputnya. Nah, seperti ini. Nah, saya sudah melepas di bagian inputnya dari ground sampai kabel inputnya. Sekarang coba saya nyalakan lagi. Waalaikumsalam. Dan kalau dihidupkan itu sama sekali tidak ada menimbulkan suara, kecuali kita sentuh seperti ini. Baru ada menimbulkan suara. Tapi setelah kita pasang di bagian kabel inputnya itu, otomatis dia langsung menimbulkan suara. Nah, seperti itu. Nah, untuk solusinya, kalau sahabat-sahabat menemukan hal seperti ini, contohnya seperti ini. Jadi ini ground. Ini sinyal. Nah, kalau dihidupkan, kembali menimbulkan suara dengungan selain dari kipas. Jadi buat sahabat-sahabat, nah ini. Jadi untuk mengatasi suara dengungan ini, jadi di sini sudah lengkap kabelnya, kabel-kabel spekar, kabel min dan kabel plus, dan ini kabel ground. Nah, jika sahabat sudah memasang kabel ground bagian body power ini masih menimbulkan suara dengung, jadi sahabat harus melepaskan kabel ground yang satunya ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita pasang kabel ground ini, dia berdengung seperti ini. Nah, sekarang kita lepaskan kabel ground ini, otomatis dia senyap total, tidak ada dengungan. Jadi kalau kita sentuh input, dia tetap hidup. Karena mengambil dari kabel ground di bagian input ini. Karena kabel input ini terhubung langsung ke bagian elko-nya untuk di bagian ground-nya. Nah, seperti ini. Otomatis dia aman, tidak ada dengungan. Power tetap nyala seperti ini. Nah, tapi kalau kita mengambil seperti ini memang tidak ada salahnya. Memang sudah aturan main.
menggunakan kabel besar, posisinya sudah benar, tapi ada menimbulkan suara dengungan seperti ini. Nah, itu tidak masalah sahabat melepas kabel ground yang satu ini, asalkan untuk di bagian ground speaker jangan sahabat mengambil dari sini, dari kit ini ataupun dari panel ini untuk kabel groundnya. Sahabat langsung mengambil di bagian CT, di bagian elko. Karena kenapa tidak boleh mengambil kabel ground di bagian kit ini? Karena sudah kecil untuk di bagian kabelnya seperti ini. Yang penting ada masuk kabel ground, walaupun kecil tidak masalah, asalkan seperti tadi untuk di bagian kabel speaker yang terhubung ke terminal speaker belakang itu tidak boleh mengambil lagi dari sini, harus mengambil langsung dari PSU ini seperti ini. Nah, jadi buat sahabat-sahabat yang bertanya untuk cara menghilangkan suara dengungan di bagian speaker di saat musik jedah atau musik habis atau berhenti, itu ada suara dengungan, sahabat bisa mengambil inisiatif seperti ini. Jadi kembali lagi ke sahabat, terserah sahabat mau menggunakan kabel besar dari ground besar ini atau menggunakan kabel kecil, tidak masalah, yang penting ada ground terhubung langsung ke bagian kit driver ini. Jadi tidak masalah, asalkan sekali lagi jangan mengambil kabel ground untuk speaker di bagian kit driver ini. Sahabat harus mengambil kabel ground yaitu di bagian PSU ini atau langsung ke CT ini di bagian trapo. Oke, jadi aman buat sahabat-sahabat. Jadi kalaupun ini kabel ground ini sahabat hubungkan langsung ke bagian sini, ground patansio, itu masih ada menimbulkan suara dengungan. Alhasilnya jangan menggunakan kabel ground seperti ini, dihubungkan ke bodi itu lebih bagus, walaupun sudah ada sahabat pasang untuk di bagian kabel groundnya. Oke, sekarang saya amankan dulu. Aman. Tidak ada merubah kekuatan, tidak ada merubah karakter suara, tidak ada merubah dan lain sebagainya, asalkan ada kabel ground di bagian input ini. Oke, buat sahabat-sahabat, sekarang kita matikan. Kita simpan. Oke, buat sahabat-sahabat, itulah cara versi Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail ataupun serba elektronik untuk cara mencari permasalahan di bagian titik groundnya. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kalau menggunakan kabel ground itu walaupun cara pemasangannya sudah betul, cara penyolderan sudah benar, semua kabel betul dari PSU sesuai petunjuk, tapi permintaan dari kit driver ini masih tidak mau seperti yang ada petunjuk di bagian kit drivernya. Jadi pandai-pandai kita lagi untuk mencari celah bagaimana suara dengungan itu bisa menghilang, asalkan tidak mengurangi kekuatan power, mengubah karakter power. Tapi kalau tidak menggunakan kabel ground sama sekali, itu tidak bisa juga. Otomatis bukan malah senyap, powernya tidak bekerja di bagian kit drivernya. Harus menggunakan kabel ground untuk di bagian kit drivernya. Jadi bukan berarti tanpa kabel ground masih tetap menggunakan kabel ground, cuman melalui di bagian input yang terhubung langsung juga di bagian PSU. Karena kemauan powernya seperti itu, harus kita buat seperti itu agar semuanya lebih aman, semuanya lebih jernih untuk di bagian suara. Karena menimbulkan suara dengungan itu juga merusak pendengaran di saat musik sedang berhenti. Hanya seperti ini yang bisa saya bagikan buat sahabat-sahabat yang sudah bertanya untuk di bagian menghilangkan suara dengungan atau suara ground di bagian speaker setelah power di on kan. Jadi terserah sahabat, kita beda
tangan itu beda versi, beda orang, beda pendapat. Jadi saya tidak bisa juga untuk mempertahankan seperti video ini. Itu kembali lagi ke sahabatnya mau yang bagaimana. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.